Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Mutawalli SEI MM dan yang terhormat para audiens. Saya Rahmat Abdullah, perwakilan dari kelompok 16 ingin mempresentasikan materi manajemen operasi tentang perencanaan kapasitas. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan para anggota dari kelompok 16. Yang pertama, Rahmat Abdullah, 19, 10, 10, 50, 56, 49. Yang kedua, Ratna Nur Fadila dengan NIM 19, 10, 10, 50, 35, 40. Dan yang terakhir, William Muning Herstik dengan NIM 19, 10, 10, 50, 22, 51. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian kapasitas. Apa sih pengertian kapasitas itu? Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode tertentu. Dan di sini ada yang namanya definisi kapasitas menurut ahli. Yang pertama itu menurut Freddy Rangkuti, 2005. Kapasitas adalah tingkat kemampuan berproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas, biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada satu periode waktu tertentu. Yang kedua itu menurut Yamit 2011, kapasitas produksi adalah jumlah maksimum output yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Yang ketiga menurut Sumayang 2003, kapasitas adalah tingkat kemampuan produksi dari suatu fasilitas, biasanya dinyatakan dalam jumlah volume output per periode tertentu. Dan yang terakhir itu menurut Tehani Handoko 1999. Kapasitas adalah suatu tingkat keluaran suatu kuantiti keluar dalam periode tertentu dan merupakan kualitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode waktu itu. Boleh di next. Dan di sini juga ada aspek-aspek kapasitas produksi. Yang pertama, pusat kerja. Suatu fasilitas produksi spesifik yang terdiri dari orang atau mesin dengan kemampuan yang sama dan dapat dipertimbangkan untuk tujuan perencanaan kebutuhan kapasitas dan penjadwalan terperinci. Yang kedua, pesanan manufacturing. Suatu dokumen atau identitas jadwal yang memberikan kewenangan untuk membuat part tertentu atau produk dalam jumlah tertentu. Yang ketiga itu ada yang namanya routing. Routing itu sekumpulan informasi yang memerinci metode pembuatan item tertentu dan standar untuk waktu setup dan waktu pelaksanaan kerja. Yang keempat itu ada yang namanya beban. Banyaknya kerja yang dijadwalkan untuk dilakukan fasilitas manufacturing dalam periode waktu yang ditetapkan. Dan yang terakhir itu kapasitas, tingkat output yang dapat dicapai dengan spesifik produk mix, tenaga kerja, dan peralatan yang ada sekarang. Di sini juga ada jenis-jenis kapasitas, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoretik mempunyai kemampuan memproduksinya. Di sini ada 3, yaitu design capacity, rate capacity, dan standar capacity. Yaitu tingkat keluaran persatuan waktu untuk mana pabrik dirancang. Terus di sini juga ada yang namanya standar capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran dan pengoperasian bagi manajemen, supervisi, dan para operator mesin. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh
Wilia. Ya, saya ingin melanjutkan tentang jenis-jenis kapasitas. Yang keempat itu ada actual capacity, yaitu tingkat keluaran rata-rata persatuan waktu selama periode waktu yang telah lewat. Yang kelima ada peak capacity, yaitu jumlah keluaran persatuan waktu yang dapat dicapai melalui maksimalisasi keluaran yang mungkin dilakukan dengan kerja lembur, menambah tenaga kerja, menghapuskan penundaan, mengurangi jam istirahat. Di sini ada pula pengertian perencanaan kapasitas. Apa itu perencanaan kapasitas? Merupakan keputusan perencanaan strategis jangka panjang yang ditujukan untuk mengadakan seluruh sumber daya produktif yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat dipakai menghasilkan level produksi tertentu. Dan selanjutnya ada proses perencanaan kapasitas produk. Kesatu, memperkirakan permintaan di masa depan, termasuk dampak dari teknologi, persaingan, dan hal lainnya. Yang kedua, menjabarkan perkiraan itu dalam bentuk kebutuhan fisik. Yang ketiga, menyusun pilihan rencana kapasitas yang berhubungan dengan kebutuhan. Ya, dan ada pula yang keempat, menganalisis pengaruh ekonomi pada pilihan rencana, kemudian yang terakhir, memutuskan rencana pelaksanaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ratna. Oke, ada macam-macam perencanaan. Yang pertama, perencanaan jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. Misalnya, untuk memenuhi permintaan yang bersifat mendadak atau seketika dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Ada pula di sini faktor-faktor kapasitas produksi. Yang pertama, 1. Kapasitas bahan baku, yaitu jumlah bahan baku yang mampu disediakan dalam waktu tertentu. Yang kedua, kapasitas jam kerja mesin, yaitu jumlah jam kerja normal mesin yang mampu disediakan untuk melaksanakan kegiatan produksi. Yang ketiga, kapasitas tenaga kerja, yaitu jumlah jam tenaga kerja normal yang mampu disediakan. Yang keempat, modal kerja, yaitu kemampuan penyediaan dan untuk melaksanakan proses produksi. Kelima, kapasitas permintaan, yaitu jumlah permintaan produksi yang akan disediakan. Selanjutnya ada metode perencanaan kapasitas produk. 1. Metode break-even point dapat digunakan untuk menentukan kapasitas produksi optimum. BEP juga dapat diartikan suatu keadaan di mana total pendapatan besarnya sama dengan total biaya. Yang kedua, programasi linier, yaitu suatu model optimasi pemasaran linier berkenaan dengan keadaan linier yang dihadapinya. Masalah programasi linier berarti masalah pencarian nilai-nilai optimum atau maksimum atau minimum sebuah fungsi linier pada suatu sistem sehimpun kendala linier. Untuk cukup dari kelompok 16, saya sebagai perwakilan dari kelompok 16 ingin mengucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.